Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen Irta Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan kawan-kawan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tahap persiapan pidato. Itu dimana pada tahapan ini ada dua buah pidato dinyatakan sebagai pidato yang paling terkenal di Amerika Serikat. Salah satunya diantaranya adalah pidato Gettysburg tanggal 16 November 1863. Pembicara utama pada peringatan itu adalah Edward Everett, rektor Harvard dan gubernur Massachusetts. Terus selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Di sini terpapar ada 4 jenis pidato. Yang pertama impromptu, yang kedua memoriter, yang ketiga manuskrip, yang keempat extempore. Tujuan pidato. Tujuan umum pada pidato biasanya dirumuskan dalam 3 hal. Ada yang pertama memberitahukan atau informatif, yang kedua mempengaruhi atau persuasif, yang ketiga menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus pada pidato, tujuan khusus ialah tujuan yang dapat dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan khusus berkaitan erat dengan isi pidato yang bersifat konkret dan sebaiknya dapat diukur atau dibuktikan segera. Tadi ada 4 jenis pidato. Yang pertama impromptu, pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Kita ambil contoh bahwa jika kita mendatangi sebuah undangan di dalam sebuah acara, terus kita dipanggil untuk mengisi acara, tentu kita tidak ada persiapan untuk berbicara di depan umum, maka itu disebut pidato impromptu. Ada juga keuntungan. Yang pertama, lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya. Yang kedua, gagasan yang spontan tampak segar dan hidup. Yang ketiga, memungkinkan pembicara terus berpikir. Ada juga kerugian impromptu. Jika pembicara masih hijau, dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang tidak memadai. Terus ada yang kedua, gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan ngawur. Dan yang ketiga, kemungkinan demam panggung besar sekali. Terus yang kedua, jenis yang kedua manuskrip, disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato tetapi membacakan pidato. Bisa kita ambil contoh bahwa pidato dengan membawa teks yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Terus keuntungan manuskrip, keuntungan jenis pidato manuskrip. Yang pertama, kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya. Terus pernyataan dapat hemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Terus kepastian berbicara dapat dicapai. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari.
Kerugian manuskrip ada 3 kerugian. Yang pertama, komunikasi mendengar akan berkurang karena pembicaraan tidak berbicara langsung. Terus yang kedua, pembicara kehilangan gerak dan bersifat kaku. Terus yang ketiga, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek atau memperpanjang pesan. Terus jenis yang ketiga, memoriter. Di sini memoriter, pesan pidato ditulis kembali, diingat kata demi kata. Terus seperti manuskrip, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Kerugian memoriter yaitu memerlukan banyak waktu dalam persiapan, kurang spontan, perhatian, beralih dari kata-kata kepada usaha mengingat-ingat. Terus yang terakhir, yang keempat adalah jenis extempore. Pidato sudah dipersiapkan sebelumnya berupa outline, garis besar dan pokok-pokoknya saja. Terus penunjang pembahasan, sporting point, pembicara tidak berusaha mengingat kata demi kata. Outline tersebut hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran kita. Ada juga keuntungan extempore. Ada 2 keuntungan. Komunikasi pembicara dan pendengar terjalin lebih baik. Terus yang kedua, pesan pidato dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan. Dan ada kerugian dari jenis extempore. Ada 3 kerugian. Yang pertama, persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru. Tentu harus memerlukan waktu untuk persiapan. Terus yang kedua, pemilihan bahasa yang jelek. Yang ketiga, kefasihan yang terhambat karena kesukaran memilih kata dengan segera. Selanjutnya, memilih topik dan tujuan. Sebelum berpidato, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang kita sampaikan dan tingkah laku apa yang diharapkan. Kita memerlukan pokok bahasa, topik, dan tujuan. Dalam menyampaikan pidato, tentu kita mengetahui lebih dahulu apa yang akan kita sampaikan pada audiens. Ada juga terdapat sumber-sumber topik. Yang pertama, pengalaman pribadi. Tentu kita mencari sumber topik di sekeliling kita atau ruang lingkup kita. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Hobi dan keterampilan juga dapat menimbulkan sumber-sumber topik dalam berpidato. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan itu lebih banyak jika kita mengambil sumber-sumber topik untuk disampaikan kepada audien atau kawan-kawan yang belum berpengalaman dalam pekerjaan. Yang ketiga, yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Tentu motivasi dalam sekolah atau kuliah itu banyak menimbulkan sumber-sumber topik untuk disampaikan kepada teman, atau jika kita seminar akan bisa menyampaikan sebuah topik tersebut. Yang kelima, pendapat pribadi. Tentu ide gagasan kita bisa juga menjadi sumber topik berpidato. Yang keenam, minat khalayak. Nah, ini minat khalayak tentu gagasan yang diminta oleh khalayak banyak. Selanjutnya, kriteria topik yang baik. Yang pertama, harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Tentu kriteria yang sesuai dengan pengetahuan kita. Jika kita tidak
tahu, maka kita tidak sesuai untuk menyampaikan kepada audiens. Tentu batas kemampuan kita yang kita sampaikan kepada audiens. Yang selanjutnya, menarik minat Anda. Tentu di dalam menyampaikan berpidato, tentu minat kita yang kita salurkan dulu. Jika kita tidak minat dalam bakat itu, mungkin tidak sesuai, tidak menarik untuk menjalankan hal tersebut. Selanjutnya, menarik minat pendengar. Tentu topik itu bisa menarik audiens, sehingga audiens tidak merasa bosan jika mendengar topik itu. Jika topik itu telah digunakan sebelum kita menggunakan, maka pendengar tidak berminat atau tidak menarik untuk mendatangi sebuah acara yang diisi oleh pidato kita. Selanjutnya, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Tentu sebuah topik pembicaraan atau topik pidato sesuai dengan pengetahuan pendengar. Jika tidak sesuai, maka apa yang disampaikan tidak melekat pada, tidak nyambung, tidak sesuai pada audiens. Terus, topik harus sesuai dengan situasi kondisi. Tentu kita memilih topik sesuai dengan kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Kita menyesuaikan. Jika ambil contoh pada suatu situasi Sumpah Pemuda, tentu kita menyampaikan sebuah pidato yang bersangkutan dengan Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, topik harus ditunjang bahan yang lain. Tentu ada dorongan atau materi bahan lain untuk menyempurnakan sebuah topik pembicaraan tersebut. Ada juga merumuskan judul. Judul yang baik harus memenuhi 3 syarat: relevan, provokatif, dan singkat. Menentukan tujuan. Ada 2 macam tujuan: tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum pidato biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yang memberitahukan, mempengaruhi, dan menghibur. Tujuan khusus ialah tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum. Mengembangkan bahasa. Bila topik yang baik sudah ditemukan, maka kita memerlukan keterangan untuk menunjang topik tersebut. Keterangan penunjang dipergunakan untuk memperjelas uraian, memperkuat kesan, menambah daya tarik, dan mempermudah pengertian. Di sini ada 6 macam teknik pengembangan bahasa dalam berpidato. Yang pertama penjelasan, yang kedua contoh, yang ketiga analogi, yang keempat testimoni, yang kelima statistik, yang keenam perulangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.